Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Bani Satriandoko di seri pemrograman yang diberi topik dengan judul Encapsulation. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas dua buah topik utama, yaitu bagaimana cara membuat dua atau lebih konstruktor di dalam sebuah kelas. Dan yang kedua, saya juga akan memberikan contoh tentang menggunakan metode setter dan getter. Seperti yang sudah pernah saya bicarakan sebelumnya, untuk membuat dua atau lebih konstruktor dalam sebuah kelas, faktor utamanya adalah bedakan dengan dari penggunaan parameter atau argumen. Anda bisa memberikan perbedaan dengan cara jumlah argumen yang berbeda untuk masing-masing konstruktor, atau Anda bisa menggunakan jumlah parameter yang sama tetapi membedakan dari sisi tipe data yang dipergunakan di dalam parameternya. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba untuk memberikan contoh. Saya akan menggunakan kelas yang sudah saya perkenalkan sebelumnya, yaitu kelas manusia. Pertama-tama kita buat kembali kelas manusia. Kita deklarasikan kelasnya sebagai public. Dan untuk aturan main yang ingin saya perkenalkan adalah mulai sekarang kita harus lebih teratur lagi dalam membuat aplikasi. Nah, definisi yang pertama yang ingin saya perkenalkan adalah ketika Anda membuat nama kelas, pastikan menggunakan huruf besar ya, di awal kata. Dan untuk berikutnya, untuk parameter, Anda menggunakan huruf kecil di awal katanya. Dan ketika nama parameter itu memiliki dua buah kata, maka kata yang kedua mempergunakan huruf besar. Seperti yang di bawah ini. Jadi untuk nama karena satu kata maka huruf kecil. Nah, untuk warna rambut karena dua kata maka H-nya kecil dan C-nya besar. Nah, saya mulai lagi dengan konstruktor yang pertama. Kita akan menggunakan 3 buah parameter atau 3 buah argumen, di mana argumen yang pertama akan saya berikan akan saya pergunakan untuk memasukkan nama. Argumen yang kedua akan saya gunakan untuk memasukkan alamat, dan yang ketiga adalah untuk memasukkan umur. Nah, ketika saya mempergunakan nama parameter yang sama dengan nama atribut, bagaimana cara aplikasi membedakannya? Nah, inilah bagaimana kita membedakannya dengan menggunakan perintah this. Jadi, this.nama itu akan direferensikan atau itu merupakan tanda bahwa ini merupakan atribut. Sedangkan nama variabel yang tidak menggunakan this itu akan merujuk kepada variabel non atribut. Jadi ketika kita memiliki nama sama seperti ini, nama parameter atau nama variabel yang sama dengan nama atribut, maka membedakannya adalah untuk mengakses atribut dari sebuah kelas, kita menggunakan perintah this. Sehingga this.nama itu akan merefer kepada atribut nama, sama dengan nama atau name itu akan merefer kepada parameter name ya. Nah, antara konstruktor yang pertama dengan yang kedua, kita memiliki jumlah parameter yang sama, tetapi kalau Anda perhatikan di parameter ketiga saya membedakan jenis inputnya. Untuk konstruktor pertama saya menggunakan input umur, di mana dia memiliki tipe data integer. Sedangkan untuk konstruktor yang kedua saya menggunakan tipe data string, di mana saya pergunakan untuk memberi nilai warna rambut. Nah, selanjutnya saya akan membuat metode setter dan getter, dimulai pada metode setternya terlebih dahulu ya.
Di sini saya akan memberikan nilai ke atribut nama, di mana akan mengambil nilai dari parameter name. Dan yang kedua, saya membuat metode untuk mengambil nama atau get name, ya, di mana ini akan saya buat untuk metode yang bertipe function, berarti dia harus mengembalikan nilai. Nilai yang saya kembalikan di sini adalah string. Nah, untuk setter getter Anda harus perhatikan, untuk setiap setter Anda selalu awali dengan set, dan untuk getter Anda awali dengan get. Selanjutnya diikuti dengan nama atribut yang akan kita akses. Nah, setelah kita selesai membuat kelas manusia ini atau human, selanjutnya kita buat main kelasnya. Nah, di dalam main class ini akan saya buat sesederhana mungkin, ya, di mana saya akan membuat dua buah objek. Objek yang pertama akan saya pergunakan untuk memanggil konstruktor yang pertama, sedangkan objek yang kedua akan saya pergunakan untuk memanggil konstruktor yang kedua. Bisa Anda perhatikan, pertama kita definisikan dulu kelas mana yang akan kita gunakan. Di dalam hal ini adalah kelas human, objeknya adalah ando. Kita memanggil konstruktor yang pertama, maka inputannya adalah nama, alamat, dan umur. Oke. Dan berikutnya saya akan mengembalikan nilai dari dari getter, dimana untuk function ini atau metode ini akan mengembalikan nilai, ya. Maka kita tidak perlu lagi menampungnya ke dalam sebuah variabel, kita langsung saja mengakses nama function tersebut, dan harusnya dia akan mengembalikan string yang berupa nama. Dalam hal ini adalah ando. Dan objek yang kedua, objek satria, saya akan menggunakan konstruktor yang kedua, yaitu nama, alamat, dan warna rambut. Ya. Anda perhatikan ada perbedaan di parameter yang ketiga. Yang satu bertipe data integer dan yang kedua bertipe data string. Di sini akan saya keluarkan output yang sama, tetapi harusnya memiliki nama yang berbeda. Untuk objek ando akan mengeluarkan nama ando, dan untuk objek yang kedua harusnya akan mengeluarkan nama satria. Itu ya. Nah, selesai kita membuat baris kodenya, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk